Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Memiliki iman itu adalah kasih karunia Tuhan semata-mata. Sehingga saudara, dengan iman itu, maka hati kita berubah, pikiran kita berubah, kemauan kita berubah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang rindu memperkenankan hati Tuhan. Itulah iman yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, iman dan ketaatan merupakan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Iman tanpa ketaatan itu menjadi iman yang palsu. Pertanyaannya adalah ketika kita beriman kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan yang taat kepada kita atau kita yang taat kepada Tuhan? Bukankah seringkali di dalam pemahaman pada umumnya adalah jika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya, maka kita akan berkata bahwa orang itu orang beriman. Tetapi jikalau seseorang berdoa dan tidak dikabulkan, maka ada orang berkata bahwa ia berdoa kurang iman. Apa pengertiannya beriman itu? Jika itu implikasi daripada iman, maka Tuhan yang harus taat kepada orang beriman, bukan sebaliknya, bukan. Saudara, kita beriman dan kita rela taat. Karena beriman itu adalah meletakkan diri kita di dalam tangan Tuhan, bukan menaruh Tuhan di dalam tangan kita. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 11. Ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman dari Abraham memberikan kepada kita pelajaran penting apa artinya kita beriman kepada Tuhan. Saudara, Abraham mengalami ujian iman, dan ujian iman terakhir adalah ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak kepada Tuhan. Saudara, kita tahu Ishak itu adalah anak perjanjian yang Allah janjikan kepada Abraham. Saudara, apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan Allah menguji Abraham seperti itu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, iman membuat kita rela melakukan apapun juga yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, ujian iman kepada Abraham bukan ujian yang mudah, tetapi ujian yang tersulit. Mengapa tersulit? Karena Tuhan memerintahkan Ishak untuk dikorbankan. Ishak adalah anak satu-satunya dari Abraham dan Sarah. Mengapa sulit? Karena Ishak adalah anak perjanjian. Allah menjanjikannya kepada Abraham. Saudara, dua hal ini menjadi kesulitan yang amat besar dari ujian ini. Saudara, mengorbankan anak itu lebih daripada mengorbankan apapun juga. Bahkan saudara, seseorang orang tua lebih rela mengorbankan dirinya daripada mengorbankan anaknya. Tetapi Abraham dan Sarah lebih daripada itu, karena mereka menerima janji bahwa dari Ishaklah Allah menggenapi janji, seluruh janji kepada Abraham. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari iman Abraham, bahwa Abraham sedikit pun tidak keberatan dengan perintah Tuhan mengorbankan Ishak, maka kita belajar bahwa iman itu haruslah membuat kita menjadi rela melakukan apapun juga yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, itulah iman.
Saudara, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Bukankah itu yang Tuhan inginkan dari Abraham? Ketika Abraham rela menyerahkan anaknya untuk dikorbankan, maka Allah mengkonfirmasi bahwa Allah tahu sekarang bahwa Abraham takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman membuat kita rela melakukan apapun juga yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara, apakah hal ini berlebihan? Saudara, tidak. Sebab iman itu adalah pencelikan mata rohani kita mengenal siapakah Tuhan. Saudara, ketika kita mengenal siapakah Tuhan dengan celik mata rohani kita, saudara, saya percaya kita tidak perlu dipaksa untuk rela melakukan apapun juga yang Tuhan minta kepada kita. Kita akan melakukan dengan sukacita. Karena Dia Tuhan. Tuhan yang maha besar. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang baik. Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tuhan yang penuh dengan anugerah. Sehingga saudara, ketika kita melakukan apapun juga yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita melakukannya tidak dengan terpaksa. Karena kasih Kristus itu, saudara, yang menguasai kita. Sehingga kita rela melakukannya bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, iman membuat kita paham bahwa pada Tuhan tidak ada yang kontradiksi. Karena Tuhan itu maha sempurna adanya. Saudara, firman Tuhan berkata, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, di satu sisi Tuhan berjanji memberikan Ishak kepada Abraham. Tapi sisi lain Tuhan memerintahkan Abraham mengorbankan Ishak kepadanya. Saudara, bukankah dua hal ini bersifat kontradiksi? Tapi saudara, bagi Tuhan tidak ada yang sifatnya kontradiksi. Karena Tuhan itu maha sempurna. Disitulah iman Abraham kepada Tuhan seperti itu. Meskipun kelihatannya kontradiksi, di mana Abraham bisa bertanya, mengapa Tuhan mau mengambil kembali Ishak padahal dia anak perjanjian? Tapi Abraham tidak pernah bertanya seperti itu. Karena Abraham mengenal Tuhan itu sempurna. Di dalam diri Tuhan tidak ada yang bersifat kontradiksi. Meskipun ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita merasa seperti sebuah kontradiksi. Saudara, Abraham percaya jikalau Allah yang menjanjikan Ishak dan memerintahkan Ishak dikorbankan, Allah juga yang akan membangkitkan orang mati untuk menggenapkan janjinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menjalankan hidup kita berjalan bersama Tuhan, lalu kita menemukan hal-hal yang sifatnya kontradiktif, saudara percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang sifatnya kontradiktif. Hanya kita belum sampai kepada pemahaman daripada jalan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Seperti langit dan bumi jauhnya. Saudara, yang diperlukan adalah iman. Saudara, iman itu membuat kita paham bahwa pada Tuhan tidak ada yang sifatnya kontradiktif. Karena Ia adalah Allah yang sempurna. Jikalau saudara sedang berjalan dalam hidup ini, saudara merasa ada kontradiksi, saudara ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang kontradiksi. Dia tahu apa yang Dia hendak lakukan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat indah dari kehidupan Abraham dan Sarah. Kami berterima kasih melaluinya kami belajar apa artinya kami beriman. Tuhan tolong kami supaya kami bisa berjalan seperti iman daripada Abraham. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.